Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memilih surat Al-Fatihah untuk wajib, bahkan sepakat ulama mengatakan rukun untuk membaca surat Al-Fatihah, baik bagi imam juga bagi makmum. Yang membedakan itu hanyalah kapan membacanya bagi makmum. Tapi kalau menurut ulama-ulama tarjih, Rasulullah SAW ketika selesai membaca Al-Fatihah itu ada makmum yang kedengaran model ucapan yang riuh. Jadi ya karena bacaannya itu macam-macam lalu riuh. Lalu dalam hadis riwayat Imam Muslim itu mengatakan wala taqulu syai'an illa bi ummil Qur'an, bi ummil kitab. Janganlah kamu berucap macam-macam kecuali surah Al-Fatihah. Nah, jadi dari dasar sini lalu membaca Fatihahnya itu sesudah imam baca Fatihah. Walaupun ada juga yang berfaham ketika imam baca Fatihah kita mendengarkan benar-benar itu sudah cukup. Atau ada juga ketika imam membaca surat Al-Fatihah kita pun juga mengikuti bacaan itu, walaupun tentu tidak boleh nyaring. Jadi macam-macam Pak. Ada juga yang cukup mendengar jegin cukup mendengar aja. Tapi dari hadis yang disampaikan oleh tarjih tadi yaitu, jadi jangan terlalu nyaring. Ya kalau sholat sir sendirian ya jelas itu masing-masing membaca. Ya kalau masing-masing membaca, yang bacaan itu jangan mengganggu terhadap di kanan kiri kita. Cukup didengarkan oleh
telinga kita sendiri. Jangan juga tidak baca di dalam hati, enggak ada. Jadi dengan lafaz. Sama orang baca Quran itu jangan di hati, Pak. Diucapkan. Tapi kalau mengganggu orang, nah itu maka cukup didengar oleh telinga sendiri. Nah, jadi makanya kita tidak boleh mengganggu. Dan kita pun sebenarnya juga tidak boleh mic baca Al-Quran di masjid. Kalau toh mau juga jangan terlalu lama. Nah, ini di kita ini masih Baitur Rahman, belum kadang-kadang kada ingat masih baca Quran, sebab sebagian ulama mengatakan ketika masjid itu membaca Quran itu bagi yang mendengarkan itu harus berdiam, nggak boleh bekerja, Pak. Itu resikonya. Nah, kadang-kala ada juga mic-nya dibuka ngaji, nang membuka guring, nang banyak itu guringnya sejam masjid itu baca Quran. Ini kasus terjadi di Jakarta. Jadi diteliti jam 4 itu sudah baca Quran, subuhnya jam 5 sejam. Yang di mic, nyaring mic-nya. Begitu diselidiki, kaumnya guring. Nah, itu kan kita ini kan susah juga, Pak. Itu kan syiar, itu kan dakwah. Tapi kan tidak ada mengganggu orang itu. Jadi kita ini ibadah itu jangan mengganggu orang. Cukup apa yang diperintah seperti azan, ya sudah azan. Sembahyang atau sholat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting. Ya kalau ya sudah, kalau nggak sembahyang ya sudah, prailah gitu nah. Bisa dibilang kada muslim, Pak. Itu seperti itu. Jadi imaduddin, jadi merupakan tiang agama. Jadi penyangga itu nah. Kalau nggak ada tiangnya, roboh. Enggak. Kalau masyarakat itu tidak melaksanakan sholat, apalagi tidak melaksanakan sholat di masjid, roboh, Pak. Jadi penyangganya itu sembahyang. Jadi ketentraman hati itu di situ letaknya. Jadi makanya kita harus berusaha untuk mendakwahkan gitu nah, supaya teman-teman yang kita nggak boleh membenci gitu nah. Jadi teman-teman kita yang belum menegakkan sholat berjamaah jangan dibenci, disayangi ya, kemudian supaya bersama-sama menjadikan negeri kampung itu beriman dan bertakwa. Bujur tuh, Pak. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kalau di kampung itu orangnya beriman dan bertakwa, ya salah satu bertakwa itu sholat berjamaah. Jangan mengatakan bertakwa kalau belum sholat berjamaah. Itu begitu. Jadi harus dicamkan di dalam diri ini untuk membikin sistem hidup kita. Agama itu kan sistem hidup, Pak. Tahu pian sistem hidup? Sistem hidup itu pokoknya kalau jam 4 itu mesti bangun, itu sistem hidup.
Jadi jangan lagi lalu kita sistem hidup bangunnya sesudah orang azan. Dicoba kita sistem. Jadi kita sistemkan hidup ini. Bila jam 10 itu guring, itu sistem hidup. Jadi tidak model begadang macam-macam yang dikerjakan. Allah sudah mengatakan wa ja'alna laila libasa. Aku telah menjadikan malam itu untuk istirahat. Jadi sudah tidak ada lagi umpamanya ngomong ke hulu ke hilir di atas jam 10, maaf sambil berokokan pulang. Nah, kalau Muhammadiyah kan memang berani untuk mengharamkan rokok, Pak. Itu. Jadi kita pun kalau bisa juga sistem hidup kita untuk berhenti merokok. Nyaman ya, ulun nyambat nih karena ulun kan merokok. Kadang itu seperti itu. Kalau memang ini fatwa para ulama Muhammadiyah itu fatwa ya dari berbagai macam ayat Quran dan hadis. Kalau dicari ar-raqa'u haramun ya nggak ada. Tapi secara eksplisit bahwa seharusnya. Loh kalau pian tahu dari segi ekonomi, orang Cina yang punya pabrik rokok itu kadang merokok. Sehingga mereka itu menjadi orang yang kaya di Indonesia itu karena rokok. Siapa yang merokok? 80% yang merokok itu orang miskin. 80%, 20% aja nang orang-orang nang sogeh lawan orang berilmu. 20% aja Pak. Rata-rata yang merokok itu adalah orang yang penghasilannya pas-pasan. Itu namanya menyugihkan buat Cina-Cina. Dan sekarang ini Pak, sudah beribu-ribu orang Cina di Indonesia ini. Nggak tahu kenapa jadi maka. Nggak tahu Pak kita ini kayak apa Kak. Model diamkan itu karena mereka itu jadi tenaga kerja Pak. Tenaga kerja di pabrik semen. Tuh nggak ada pekerjaannya orang Amuntai, orang Tanjung. Tadi ini di mana nih di apa daerah mana Harwai ke sebelah sini lah. Itu ada gunung semen. Semennya ya kita pakai juga. Cuman itu anehnya. Dan anehnya Pak, pajaknya itu sedikit. Yang dirasakan itu sedikit. Senonoh nanti jalan-jalan rusak. Ini contoh saat ini Pak. Itu nanti kalau terjadi peperangan maka senjatanya sudah meledak di Ambon. Itu Ambon Cina. Kadang-kadang kita bicara seperti itu juga berbahaya Pak. Nah, jadi tapi pada seperti itu datang dalam musim pandemi yang seperti ini, orang luar negeri dengan nyamannya dari Cina datang ke Indonesia. Seperti itu Pak. Oke, jadi ya kita memang pola hidupnya lain Pak. Kita ini ya karena orang bawahan dan sebagainya, kadang-kadang ya nggak ikut yang seperti itu, ikut dampaknya. Kita harus tahu Pak, untuk masa yang akan datang ini tidak bisa lagi kita membuat rumah itu hanya semeter di atas jalan raya. Harus membuat rumah itu mesti bertingkat. Duitnya Bang, tahuan. Duit pian. Itu sudah menjadi penelitian bahwa kita itu pacang banjir terus. Gak bisa lagi membuat rumah itu Pak
hanya 1 meter, kecuali dia membuat 2 meter di atas kertak. Rumah ulun itu ya sudah dikit lagi tinggi pada kertak. Ada wali 5 cm, bahari itu 30 cm itu rumah ulun tuh. Bukan 1/2 meter daripada kertak tuh. Wah ya ini tinggal 5 cm. Jadi kalau kertak itu banjir, rumah ulun masih belum banjir. Jadi harus tingkat Pak. Ayo pikirkan. Maksudnya kalau bawah banjir, naikkan ke atas. Ayo kalau Hintalo banjir Pak, itik di bati-bati itu Pak puluhan ayam. Naik ke atas bubungan, matian. Ya kalau orang kita sih, ampun Allah Ta'ala juga. Nah itu. Yang mana mau ucap kaitnya ada duitnya. Ya tapi kalau ribuan Pak, terbang kemana-mana itiknya. Itu begitu menurut penelitian Pak. Dan itu sebenarnya sudah diprediksi 10 tahun yang lalu, tahun 2013 kalau tidak salah. Itu penelitiannya, ada salah seorang meneliti bahwa di kita ini sudah saatnya untuk sama di Jakarta itu tingkat Pak. Nggih. Banyu banyak Pak. Banyunya ini karena kawan masuk ke dalam tanah. Nah kayak kita nih hujan masuk ke halaman situ, adalah masuk tanah beda. Keretak masuk tanah kada, ada aspalnya. Wih sih terus. Yang di gunung kayak itu juga. Ini bisa 2-3 hari ini bisa banjir. Kalau hujan ini bisa banjir lagi Pak. Di Banjang banjir deh. Enak mamar enak nyar ke rumah ulun. Kedudik rumah ulun. Iya deh. Jadi begitu. Kita sabar coba bertawakal. Oke kembali. Jadi surat Al-Fatihah itu berulang-ulang dibaca oleh kaum muslimin. Jadi itu padahal di dalamnya itu kandungan di dalam surat Al-Fatihah itu luar biasa. Itu nah, salah satu diantaranya apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan rahasia daripada bacaan dalam surat Al-Fatihah. Walaupun tidak wajib kita baca, kita juga disunahkan untuk berta'awud. Ta'awud itu artinya kita mohon perlindungan. Bahasa kitanya kita ingin menjadikan Allah itu sebagai backing gitu nah. Sebagai apa ya? Ya pelindung gitu. Karena pelindung itu hanya Allah. A'udzu billah gitu loh. Aku berlindung hanya kepada Allah. Makanya tidak boleh kita tuh berlindung kepada selain Allah. Syirik hukumnya Pak kalau selain Allah itu jadikan pelindung. Jadi makanya kita tidak boleh mengatakan kalau ada pian ini bisa cilaka, syirik Pak. Kalau ada pian nih Pak bisa kada makan ulun nih. Wah, meniadakan Allah. Tapi kalau masih diucapkan alhamdulillah Pak dengan pian ini nah ada aja rezeki. Jadi Allah kemudian menurunkan rezeki kepada orang itu, lalu orang itu memberikan juga kepada kita. Orang memberikan kepada kita itu apa? Karena Allah memberikan kasih
memberikan rahmah kepada orang tersebut supaya memberikan kepada kita. Itu begitu. Tapi kalau sama sekali orang itu satu-satunya, kalau kalian ada pian, hati-hati itu. Itu ucapan itu, Pak. Ucapan, karena iman itu juga kandungannya lewat ucapan juga. A'udzubillah. Ya Allah, ulun berlindung. Engkau ulun jadikan sebagai pelindung. Allah, a'udzubillah. Jadi tidak a'udullah, tidak, Pak. Jadi memakai ba, dan itu memang bahasa dari Allah, a'udzubillah, ada pakai bi. Jadi sebuah kekuatan dalam diri kita yang melekat, tidak terpisah. A'udzubillah. Kenapa? Loh, karena Allah itu kan pengatur alam semesta. Seperti yang Allah sampaikan semalam, lau ijtama al insu wal jinnu ala an yadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa biidznillah illa masya Allah. Ada dalilnya. Seandainya manusia dan jin bersatu, bersepakat untuk mencelakakan kamu, maka tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak untuk mencelakakan. Itu tauhid yang luar biasa itu, Pak. Bentuk tauhid, bentuk mengesahkan Allah. Makanya kalau kita keluar rumah itu kan itu juga bismillah. Nah, Allah kita jadikan sandaran, menyandarkan diri kepada Allah. Ya jelas dapat berkah karena kita menyandarkan diri kepada Allah. Bismillah tawakkaltu. Dengan nama Allah aku bertawakal. Nah, pasrah diri, menyerahkan diri. Tetapi makna tawakal di situ tetap bahwa kita ini juga diberi kekuatan oleh Allah, gitu loh, Pak. Diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan daya oleh Allah, tapi daya dan kekuatan ini tidak bisa melebihi daripada kekuatan dan daya dari Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak tercapai, jangan memaksakan diri. Bawa itik ke pasar Alabiu kada payu. Kenapa? Karena Allah belum memberikan manfaat kepada kita. Kapan? Gak tahu. Bawa bulik lo rebo dudik tulak pulang sakalinya, harga bilang meningkat sing tinggian. Ayo, kenapa? Jadi memang kadangkala ada waktu yang tepat Allah ingin memberikan ujian kepada kita, menghadangi arba yang akan datang itu. Ada enggak ketaatan kita? Ada enggak kita bersodakoh? Ada enggak? Bisa menghadang situ dulu. Bisa menanti pengorbanan kita untuk Allah. Gitu loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Luar biasa. Aku berlindung kepada Allah saja.
dari syaitan yang terajam, dari syaitan yang terkutuk, dari syaitan yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena kekafirannya. Makanya orang kafir itu dilaknat. Apakah kafir yang hakiki maupun kafir yang maknawi? Kafir maknawi itu kafir yang ia itu mengingkari perintah Allah, itu maknawi. Dia orang Islam tapi mengingkari perintah Allah, itu kafir juga. Tapi bukan kafir hakiki. Tapi ada yang memang kafir hakiki, menentang Allah. Coba. Menentang, tidak mau hukum-hukum Allah itu dijadikan dasar di dalam kehidupan. Itu kalau orang seperti itu maka akan diturunkan balak, Pak. Karena apa? Karena kita diam saja dan kita juga melakukan sesuatu dosa, yang dosa itu dilakukan oleh orang banyak. Contohnya contoh. Orang itu kalau berzina itu mesti dirajam kalau sudah kawin. Kalau belum kawin itu dilempar dengan batu ya 100 kali. Kalau kada mati diusir dari negeri itu. Kalau kita kan cukup dikawinkan saja kalau ya kadang-kadang juga sulit juga apa mau dirajam juga, Pak. Karena nanti kita juga kena hukuman menyiksa orang. Ada kasus terjadi di Bandung, ada orang berbuat zina kemudian minta kepada takmir masjid untuk dirajam. Kadang-kadang takmir dirajam itu artinya dilempar batu sampai mati. Karena yang berzina itu sudah kawin. Nah, itu bedanya. Kalau belum pernah kawin, nah itu 100 kali dera. Ini minta mengaku. Karena dia merasa berdosa, nyaman mati dalam keadaan melaksanakan perintah Allah. Ada kasus pernah terjadi. Ada wani melempar. Ini contoh begitu, Pak. Kita tidak melaksanakan, pemerintah tidak bisa melaksanakan karena memang tidak berdasar kepada hukum Islam. Akhirnya akan menimbulkan sebuah bencana. Akan menimbulkan bencana. Alhamdulillah kalau di negeri kita ini ya, di kampung-kampung kita mungkin ada tapi tidak sebanyak di daerah tertentu. Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu menutup Hotel Alexis. Di situ terkenal orang menjual pais. Tahu pais lah ya? Barangnya pais senang apa kan? Berani Pak Anies tuh gubernur itu. Waduh, orang bencinya itu luar biasa, Pak. Kebencian kepada beliau itu luar biasa. Tapi keberanian karena memang apa? Merusaknya luar biasa, Pak. Nah, ini pentingnya kekuasaan. Nah, kita ini, Pak, tidak masuk di kekuasaan itu. Jadi makanya akan datang nih bagi bapak-bapak yang ada di Mamar yang mau jadi DPR itu nanti didukung, Pak. Iya. Seekong dari Mamar nih ada, nang bedahi siapa? Iya. Adalah nang bedahi lah. Nang itu Pak yang ditonjol. Nah, ya apa didukung, dibantu. Sehingga nanti ia akan menjadi penguasa orang-orang yang Islam yang kuat gitu. Ya cuman kita ini kadang-kadang terlanjur, Bang.
Oh, jaga karena jadi mana juga ingat berjamaah jin kada turun lagi ya. Nah, kadang-kadang kayak itu Pak sudah jadi anggota DPR. Sembahyang ke masjid kada nang alehnya. Tapi karena kita yang mendukung, nah, kita yang mendukung, kita yang berikan nasihat. Jadi untuk yang akan datang tolong ketika bersatu Pak. Nggih. Jujur itu. Soal kalah atau soal menang itu urusan berikutnya. Nah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Didukung tanpa duduwitan. Itu tak. Bahwa kalau orang itu menyuap, menerima amplop untuk mencocok neraka kayak itu nah. Ayo, ya Pak. Dalilnya memang begitu. Ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar. Yang menyogok dan yang disogok nang umpat menyaksikan juga neraka. Tuan Guru Haji Bakit tuh keras lagi sedin. Nggih. Tapi ya itu ada pati mendengarkan orang sidin keras banget. Nggih. Nah, jadi bagaimana kita itu menjadikan Allah sebagai backing? Kalau Allah itu memang menyelamatkan, Pak, menghendaki, siapapun yang orang akan bertindak jahat tidak akan terjadi. Kalau memang belum waktunya mati, kada pacang mati, ya itu nah. Itu keyakinan hidup seperti itu. Makanya kalau kita ini sakit, jangan berpikir mati. Kenapa? Karena kematian itu bukan kehendak seorang. Kematian itu adalah ketetapan Allah. Oleh sebab itu ketika sakit harus mencari untalan. Nah, ini yang penting. Apa untalnya? Untalannya nang apa? Tahu apa kadi untal? Wagas. Tapi yang jelas semangat Pak dalam hidup. Karena seseorang itu juga tergantung kekuatannya itu dari diri. Orang berusaha saja kalau dalam berusaha itu sudah mulai rasa takutan, pakcang bangkrut, dasar bangkrut juga ya. Iya. Jadi tergantung bagaimana semangat yang ada di dalam diri. Jadi jamaah yang memuliakan, ketika seseorang itu jar Ibnu Qayyim mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, maka saat itu dia sungguh telah berlindung kepada satu pilar yang sangat kokoh. Apa pilar itu? Jadi ada sesuatu yang betul-betul kita pegang kuat. Jadi seseorang itu telah berlindung kepada daya dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu kan Maha Al-Qahhar. Al-Qahhar itu yang perkasa. Jadi kita berlindung dari musuh Allah yang terus-menerus berusaha untuk memotong jalan kita menuju kepada Allah. Siapa itu? Syaitan. Kalau dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas, yang mewaswis apa ya? Kalau mewaswis itu mengganggu hati kita sehingga bisa memiliki kekuatan, bisa memiliki kelemahan keimanan. Itu ada yang mewaswis, minal jinnati wan nas. Jadi dari syaitan jin dan syaitan manusia. Kalau setan dari jin ya itu menunggu
apakah hati kita itu ada keinginan untuk tidak melakukan perintah Allah. Itu menunggu dulu. Bila dibuka sedikit saja, itu akan dibuka oleh setan itu. Jadi jangan dibuka. Kalau kita sudah jam 4 subuh, jangan dibuka untuk guring lagi. Itu nanti dibuka oleh setan sehingga kita terguring. Itu begitu. Makanya kita disunahkan kalau hendak guring jam 10 atau setengah 11 minimal berwudu. Berwudu, Pak. Itu satu kekuatan tersendiri untuk mensucikan badan, tetapi dalam artian juga mensucikan jiwa. Orang berwudu itu kelihatannya saja mensucikan terhadap badan, toharatun badaniyatun, ya, bersuci untuk badan, tetapi di sana juga toharatun kolbiyatun. Jadi main juga hati itu. Karena pada dasarnya ketika wudhu itu seluruh anggota-anggota badan kita yang diwudhui itu akan dibersihkan oleh Allah dari segala dosa-dosa. Di situ letaknya. Makanya orang Bahari itu memang tidak ada tuntunannya. Kalau basuh tangan berdoa, Allahumma fir yadayya, ya Allah ampunilah kedua tanganku. Itu begitu. Padahal walaupun tidak berdoa, karena memang doa itu kan tidak ada tuntunannya. Jadi makanya kita tidak membaca. Tapi karena ia itu merupakan doa, lalu sebagian ulama membolehkan. Ada yang begitu. Allahumma fir wajhi, ya Allah ampunilah dosa dari muka ulun. Muka itu termasuk mata, termasuk hidung. Ketika membasuh berkumur, ini bacaannya. Padahal dalam hadis itu, walaupun kita tidak memohon, Allah sendiri yang akan mensucikan apa yang keluar dari mulut kita. Nah, itu sebuah gambaran daripada usaha kita menuju kepada Allah itu dipotong jalannya oleh syaitan. Makanya perlu sekali kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedikit tolong sampaikan. Ada sebuah hadis mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna li iblisa tis'atun minal walad. Sesungguhnya bagi iblis itu ada 7 anak. Likulli minhu wa kullu min amalihi. Jadi masing-masing itu Pak punya tugas. Dari 7 anak. Maksudnya 7 anak ini apa? Bukan bujur-bujur 7, tidak, tapi kelompok dari seluruh anak daripada iblis. Berapa sekarang jumlahnya anaknya iblis itu? Sedikit saya sampaikan. Menurut hadis riwayat Imam Muslim dari Mu'adz bin Jabal, anak iblis itu 70.000. Setiap satu beranak 70.000. Berapa? 4.900.000.000. Padahal penduduk dunia itu sekarang ini hampir 8 juta, 8 miliar. Kemudian ada yang berpendapat dari setiap yang 4.900.000.000 itu beranak pulang. Mungkin itu urusan Allah, kita tidak tahu. Nanti akan Ilham sampaikan kepada kita coba untuk membahas anak-anaknya iblis yang 9 itu apa-apa. Nggih, kada apa-apa Bang, mudah-mudahan kita ini minimal dalam hidup itu menjaga
supaya jangan sampai dijegal, supaya jangan sampai ada syaitan yang mengganggu kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.